Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera, serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nisa Husnuzan pada sore hari ini tentunya dapat kembali menyapa Anda dalam ngobrol virtual edisi spesial perayaan hari ulang tahun ke-52 Bosowa. Nah, tentunya dalam episode kali ini, Kamis 6 Februari 2025, sebagaimana ini adalah episode spesial perayaan hari ulang tahun Bosowa yang ke-52 tahun, kita akan membahas nih serba-serbi perayaan hari ulang tahun Bosowa ke-52 tahun yang tahun ini mengangkat tema Synergy for the Nation, Action for the Goodness. Dan tentunya untuk diskusi hari ini, Tribuners, kita sudah kedatangan dua tamu spesial nih ya, yang tentunya mengambil peran yang besar dalam perayaan ulang tahun Bosowa pada tahun ini. Untuk itu izinkan saya menyapa Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-52 Bosowa, Bapak Sahabuddin Soding, dan juga Ketua Panitia Pekan Olahraga dan Seni, Bapak Salahuddin Kasim. Assalamualaikum, selamat sore Pak Budi dan Pak Salahuddin. Oke. Iya Pak, gimana Pak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, seperti kelihatan Iya. kami segar-segar saja. Alhamdulillah. Walaupun di belakangan ini mungkin cuaca cukup ekstrim ya Pak ya, Ya, kadang betul. panas, tiba-tiba hujan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebugaran. Amin. Nah, kita mungkin sebelum membahas lebih jauh tentang perayaan hari ulang tahun Bosowa sendiri ya Pak ya pada tahun ini, mungkin boleh kita kenal-kenalan dulu. Karena kalau kata pepatah tak kenal maka sayang. taruh. Oh, taruh pas taruh ya. Pak, jangan langsung sayang dulu Pak, kita taruh dulu. Oke, jadi boleh Pak kita kenalan dulu bareng sama Tribuners. Mungkin sekaligus sudah berapa lama nih berkarir di Bosowa? Mungkin boleh dari Pak Budi dulu. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nisa, hai Tribuners yang sedang menyaksikan live virtual pada sore hari ini. Saya Sahabuddin Soding, dipanggil biasanya Budi Reso. Dalam keseharian kami selama 24 tahun terakhir di Bosowa Corporindo, berbagai unit bisnis kami telah mampir untuk belajar dan berkarya. Terakhir kami saat ini di Bosowa atau di grup energi. Sebelumnya kami pernah di Semen Group, Financial Group, dan di mining. Terima kasih. Oke, kalau Pak Salahuddin sendiri gimana? Baik, terima kasih Vanessa. Siapa? Ya alhamdulillah kurang lebih hampir sama ya dengan Pak Budi. Kalau saya itu masuk di Bosowa sebagai karyawan sejak tahun 2000 dan mulai berkarir itu di Maros di Semen, kemudian pindah ke beberapa perusahaan. Dan alhamdulillah saat ini saya ada di Automotive Group, khususnya di Bosowa Transportation. Oke, siap. Nah, mengingat Bosowa sendiri adalah salah satu perusahaan yang besar juga, bukan hanya di Kota Makassar tapi juga di Indonesia Timur ya Pak ya. Perayaan ulang tahun ke-52 tahun ke 52 tahun ini melambangkan bahwa memang dalam perjalanan yang panjang ini Bosowa mampu tetap berdiri dan tentunya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, pada tahun ini memilih untuk mengusung tema Synergy for the Nation, Action for Goodness. Itu alasan pemilihan temanya apa tuh Pak? Baik, Mbak Nisa. Terima kasih. Jadi tepatnya di 52 tahun perayaan ulang tahun Bosowa. Kalau secara umur cukup dewasa ya. Betul. Dan tentu secara umur 52 itu tentu banyak kontribusi yang telah dipersembahkan untuk negeri ini. Tema yang kita ambil pada momen kali ini 52 tahun Bosowa adalah Synergy for the Nation, Action for Goodness. Ini dimaksudkan bahwa Bosowa itu akan mengambil peran lebih besar untuk kemakmuran negeri, untuk
membantu masyarakat. Jadi keterlibatan BOSWA di berbagai sektor di negeri ini akan lebih ditingkatkan. Tentunya harapannya adalah memberikan kontribusi dan manfaat yang besar, yang akan berdampak kepada masyarakat sekitar, juga kepada grupnya sendiri, grup BOSWA dan karyawan-karyawan yang terlibat di dalam. Betul. Ya. Dalam perayaan 52 tahun ini sendiri, Pak, apa aja nih agenda yang akan dilaksanakan? Ya, baik. Jadi sejak akhir Desember kemarin, panitia telah bekerja. Oke. Tim kita sudah terbentuk dengan siap melaksanakan berbagai agenda-agenda setiap divisinya, termasuk Pak Rafli di divisi olahraga dan seninya, yang lebih dikenal dengan Olimpiade yang sekarang berlangsung. Betul. Nah, itu telah berlangsung tanggal 21. Nanti Pak Rafli akan menjelaskan apa-apa di dalam perusahaan itu. Kemudian di tanggal 22 nanti itu ada tasyakuran. Jadi tepat di tanggal 22 Februari adalah hari lahirnya BOSWA. BOSWA 52 tahun yang lalu. Kemudian di tanggal 23 ada momen kita usung di situ, kita buatkan wadah kepada masyarakat BOSWA, karyawan dan keluarganya untuk bergembira ria di Pantai Indah BOSWA. Ya, Pantai Indah BOSWA. Di situ kita adakan family gathering dengan berbagai hiburan dan tentu door prize yang menarik untuk dinikmati keluarga dan karyawan. Oke, jadi memang dalam pelaksanaannya sendiri bukan hanya untuk masyarakat juga, untuk pegawai BOSWA, tapi untuk keluarga besar juga, betul, ya Pak ya, ada FamGet nantinya. Nah, tadi saya cukup tertarik nih Pak Budi membahas salah satu divisi atau bidang yang diselenggarakan ini adalah olahraga dan juga seni yang diketuai langsung oleh Bapak tentunya. Nah, kalau untuk Pekan Olahraga dan Seni atau tadi disebutnya Olimpiade ya Pak ya. Saya terakhir ikut Porseni waktu SMP SMA Pak. Nah, itu awalnya mungkin motivasinya untuk mengambil kegiatan ini, rangkaian perlombaan olahraga dan juga seni ini untuk perayaan ulang tahun perusahaan itu gimana tuh Pak bentuknya? Apakah memang banyak yang hobi olahraga atau gimana Pak? Baik, jadi pertandingan perseni atau kita sebut Olimpiade ini memang udah rutin kita lakukan setiap ulang tahun. Cuma sempat memang vakum khususnya pada saat COVID ya, itu kita nggak laksanakan. Olahraganya sendiri ini sebenarnya atau perseni dimaksudkan untuk selain mempererat silaturahmi, meningkatkan sinergitas juga antara karyawan, karena kami itu cukup banyak, ada terdiri dari 7 grup bisnis, ada otomotif, education, financial service, property, media, energi, terus ada lagi satu holding kami, BOSWA Corporindo, itu juga semua terlibat di dalam acara perseni ini. Nah, sebenarnya yang menarik dari perseni ini karena untuk tahun ini itu kita melaksanakan cukup banyak perlombaan. Di antaranya itu yang sangat favorit ya, itu ada sepak bola. Itu sudah alhamdulillah kemarin udah terlaksana. Kemudian ada bulu tangkis, ini juga penggemarnya cukup banyak ya, dari tahun ke tahun itu meningkat. Akhirnya yang tahun lalu itu cuma kita minta utusan dari setiap unit bisnis itu 2 perwakilan, ganda campuran dan ganda putri. Kali ini kita 4 perwakilan, jadi 2 ganda campuran, 2 ganda putra. Iya. Nah itu pun masih sebenarnya mereka masih banyak yang minta dimasukkan lagi, tapi kami ya karena keterbatasan waktu juga ya, kita nggak bisa terlalu lama untuk melakukan acara ini ya, kita batasi. Kemudian yang lainnya ada pertandingan voli, kemudian ada pertandingan basket 3-on-3, kemudian ada tarik tambang, ada panahan, kemudian ada Mobile Legend. Nah, ini ada game online. Yes. Dan kita juga nggak nyangka ternyata peminatnya cukup banyak. Iya, dari seluruh bisnis ini tuh pasti ada perwakilannya. Kemudian yang unik juga yang tahun ini beda dengan yang lain, selain tadi yang Mobile Legend, kita ada fashion show. Fashion show ini kita ada aturan yang harus diikuti sama peserta. Itu busana yang dikenakan tuh harus dari buatan sendiri. Kemudian 70% itu menggunakan bahan daur ulang. Jadi nggak bisa yang umum digunakan biasa untuk fashion ya, tapi dia harus membuat sendiri. Kemudian ada lagi lomba masak,
Kalau mau masak udah pernah nih kita lakukan. Namun kali ini kita coba buat konsep yang lebih berbeda. Itu masakannya harus non tepung sama non beras. Jadi di luar itu yang di luar non tepung sama non beras itu mereka bisa lakukan. Saya kira itu yang ini ya, yang beberapa lomba dan seni yang akan kita laksanakan di ulang tahun Boso ini. Jadi akan ada 10 olahraga, kemudian 3 itu yang seni, yang fashion show, lomba masak. Sama apa tadi Mobile Legends ya. Iya. Masaknya yang enak ya. Masaknya nanti kita lihat karena kita ada tahap penyeleksian juga. Jadi tanggal 22 nanti tuh ada cara tudang sipulung udah dijelaskan sama Pak Budi tadi. Itu kita udah mulai menyeleksi nih. Jadi teman-teman yang udah buat masakannya dari rumah itu dibawa ke acara untuk kita seleksi yang nantinya pada saat tanggal 23 di acara hari H itu mereka akan memasak langsung, mendemokan langsung di Pantai Bosowa itu ya Pak betul, ya. Betul sekali. Jadi memang persiapannya sendiri dari jauh-jauh hari juga cukup lama juga nih Pak ya. Kalau boleh tahu mungkin persiapan konsepnya sendiri itu udah dari kapan nih? Mungkin dari olahraga. Iya, kalau olahraga itu udah seperti yang sampaikan Pak Udi juga ya, dari akhir Januari kita udah mulai jalan ya. Kemudian kami juga ada lomba online-nya itu untuk konten. Jadi setiap bisnis unit itu membuat video, itu durasinya kurang lebih sekitar 1 menit, sesuai dengan tema yang kita usung ini. Dia akan buat kreasi bagaimana menampilkan aktivitas yang ada di masing-masing grup bisnisnya, ya. Dan itu udah mulai upload, sebenarnya udah mulai berjalan tanggal 1 sampai tanggal 18 itu batas uploadnya. Nanti insya Allah pengumuman itu pada tanggal 23 Februari. Siap Pak. Nah tentunya sebenarnya kalau tadi kita lumayan mendalam nih Pak ya membahas tentang divisi olahraga, seni atau olimpiade itu sendiri. Nah berarti sebenarnya di luar dari itu juga masih ada banyak kegiatan dan disampaikan tadi acara puncaknya pada tanggal 23. Nah dalam persiapan acara sebesar ini sendiri, gimana sih Pak bentuk keterlibatan yang diambil oleh pegawai mungkin baik itu dari masing-masing bisnis unit atau semacam panitia mungkin yang dibentuk? Jadi panitia yang kita coba susun ini dengan berbagai divisi, dengan job description yang sangat jelas, kemudian terkoordinir dan terkoordinasi langsung dengan HR, pimpinan unit perusahaan-perusahahan kita yang ada di lingkungan Bosowa. Sehingga dukungan dari teman-teman di bisnis unit sangat besar dalam menyukseskan acara kita di ulang tahun ke-52 ini. Di kepanitiaan pun kami dalam susunan kepanitiaan itu melibatkan hampir seluruh elemen atau karyawan dari berbagai grup-grup bisnis tadi. Walaupun pada kesempatan kali ini sebenarnya di tahun 52 tahun Bosowa ini manajemen Bosowa mempercayakan sebagai host untuk pelaksanaan perayaan ulang tahun ini adalah di grup energi, grup kami sendiri, sedangkan para ahli sendiri itu dari grup otomotif. Nah itu kita bersinergi di situ, tidak ada pembatasan-pembatasan. Intinya kita adalah tim yang solid, harus menjalani proses ini dan tentu harapan dari manajemen adalah menyajikan perayaan ulang tahun ke-52 ini dengan kualitas yang bagus, keakraban dan tentu jalinan silaturahmi yang menjadi target utama sebenarnya dari suatu kompetisi suatu perayaan. Nah, harapan juga di dalam perayaan ini adalah bagaimana kita merefresh lagi ini setiap tahun kita bertemu keluarga-keluarga kita bertemu dengan keluarga-keluarga karyawan yang lain. Kita sebagai karyawan dengan unit bisnis yang lain yang selama sehari-harinya itu hanya berinteraksi dengan sesama unit bisnis. Sekarang seluruh unit bisnis akan ketemu, berkompetisi di Olimpiade, nanti tasyakuran di hari tanggal 22, kemudian gathering di tanggal 23. Ini kita benar-benar komplit dalam hal bagaimana merefresh dan harapannya setelah acara ini kita kembali dengan kinerja yang baik, lebih tinggi lagi di secara individu maupun kinerja secara organisasi perusahaan. Harapannya seperti itu. Oke Pak. Ya. Biasanya nih Pak ya, kalau dalam perayaan hari ulang tahun suatu perusahaan atau instansi dan seterusnya, itu akan ada bentuk-bentuk penghargaan juga nih yang diberikan untuk pegawai. Apakah hal-hal seperti itu juga akan dilaksanakan di perayaan ulang tahun Bosowa ini? Ya,
Jadi penghargaan khusus terkait dengan kinerja perusahaan itu ada ranahnya tersendiri di perusahaan itu sendiri. Tapi dalam konteks perayaan ulang tahun ini kita lebih kepada pemberian penghargaan atau hadiah-hadiah dalam sesi-sesi berbagai acara. Baik itu di tanggal 22-nya nanti maupun di tanggal 23. Termasuk juga di rangkaian kegiatan-kegiatan person itu ada penghargaan-penghargaan dari setiap cabang olahraga yang kita sajikan. Ya. Siap, Pak. Nah, kalau untuk balik lagi nih Pak ya ke cabang olahraga dan seni, itu kan ada banyak jenis perlombaannya. Nah, untuk pelaksanaannya itu di mana aja nih Pak tempat-tempat akan dilaksanakannya lomba-lomba yang disebutkan tadi, dan kira-kira sampai saat ini sendiri persiapannya udah nyampe berapa persen? Oke, baik. Kalau untuk lomba itu kita udah selesai 3 cabang olahraga. Iya, dari yang pertama bulu tangkis, kemudian tenis lapangan, dan terakhir kemarin ini sepak bola. Insya Allah nanti berikutnya kita akan ada beberapa cabang olahraga lagi, seperti basket 3-on-3, kemudian panahan, kemudian Mobile Legend tadi yang saya sampaikan itu ya, Mobile Legend. Dan semua itu ada beberapa tempat sebenarnya. Yang pertama kita ada Boso Sport Center, Jalan Teguh Umar yang di samping tol. Itu hampir sebagian besar kita laksanakan olahraganya di sana. Kecuali ada satu basket yang kita memang cari tempat yang jauh lebih proper lagi, itu di sekolah Lentera Kasih. Kemudian ada lomba juga yang kita laksanakan di gedung Torilangi di Menara Bosowa di lantai FR, seperti Boso Idol, lomba nyanyi, kemudian tenis meja itu di sana juga sama, Mobile Legend itu di gedung FR. Ada beberapa lomba yang kita nggak langsung selesaikan dapat final, tapi kita simpan pada saat hari H. Contoh misalnya untuk final tarik tambang itu kita nanti laksanakan di pas acara puncak. Kemudian Boso Idol juga kita laksanakan di acara puncak nanti. Iya, sama lomba masak. Karena mereka harus langsung mempraktekannya. Betul. Jadi seleksi, ada beberapa cabang lomba yang memang tahap seleksinya udah sambil jalan, tapi finalnya dilaksanakan di acara puncak di Pantai Bosowa nanti. Tadi juga Tribuners di layar kita bisa sama-sama lihat ya beberapa pelaksanaan lomba-lomba kemarin. Ini bulu tangkis nih, perlombaan hari pertama. Di sini kelihatan ya Pak ya, kalau yang ikut lombanya itu usianya rentangnya jauh gitu. Jadi dari yang paling muda sampai yang rambutnya udah putih ya. Saya nggak bilang tua loh ya Pak ya, saya bilang rambutnya memutih. Udah senior. Udah senior, betul. Soalnya senior saya juga tuh hitungannya tuh kalau takut salah ngomong nih. Jadi dari yang senior-senior sampai mungkin yang masih agak baru juga bergabung di Bosowa Group juga ikut terlibat dan sama-sama prima nih. Kelihatannya malah lebih jago nih Pak yang lebih senior nih. Dan tentunya ini bisa memperlihatkan juga ya bentuk-bentuk euforia yang dirasakan oleh seluruh karyawan yang terlibat dalam setiap cabang lomba dan kegiatan. Nah, kalau misalnya di perayaan kali ini Pak, saya izin tanya juga, selain untuk karyawan dan juga keluarga di acara gathering nanti, untuk masyarakat sendiri, apakah ada agenda-agenda tertentu yang juga dilaksanakan? Baik, jadi seperti tema yang kita usung itu adalah bahwa keterlibatan langsung dan bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat, keterlibatan lebih aktif untuk persembahan negeri ini. Kami juga di kerjasama dengan Bosowa Peduli itu akan membagikan donasi-donasi ke beberapa titik di Kota Makassar. Tentu kami mengusung di 52 tahun ini kami rencanakan minggu depan itu 520 paket untuk kami serahkan ke pihak-pihak atau keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dalam rangkaian acara Bosowa Peduli ini, tentu kemarin banyak korban banjir di beberapa titik di Kota Makassar. Itu akan kami kunjungi kembali. Seperti apa sih, apakah sudah recovery semuanya? Itu tim Bosowa Peduli senantiasa berada di lapangan untuk memantau dan memberikan bantuan-bantuan yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Kemudian keterlibatan dari bisnis-bisnis unit di sekitar di mana perusahaan itu berdiri atau beroperasi, di situ juga terlibat CSR-nya.
memberikan sumbangan dan perhatian-perhatian kepada baik itu keluarga miskin, warga jompo dan lain sebagainya. Itu semua akan menjadi titik perhatian dari kepedulian BOSOA terhadap lingkungan. Jadi apa yang kami hasilkan tidak dinikmati sendiri di dalam, tapi menjadi berkah buat seluruh lingkungan kita di BOSOA. Harapannya itu akan berkelanjutan terus dan menjadi suatu keterlibatan langsung dalam membangun negeri di sektor kemanusiaan. Baik, Pak. Dan tentunya selain dari bakti sosial yang disampaikan tadi, Pak, ya, yang dilaksanakan, bahkan dalam hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan juga BOSOA senantiasa memberikan manfaat terbaiknya untuk masyarakat Kota Makassar dan juga tentunya masyarakat Indonesia secara lebih luas. Nah, untuk perayaan puncak nanti, Pak, tepatnya tanggal 23 di Pantai BOSOA sendiri, apakah akan ada tokoh-tokoh besar juga yang turut hadir untuk merayakan perayaan ini? Tentu. Jadi setiap momen perayaan ulang tahun BOSOA, founder kita selalu mengingatkan, jangan lupakan yang berjasa kepada perusahaan. Yang pertama adalah tentu para alumni BOSOA akan hadir, pendiri BOSOA yang berjuang dengan Pak Aksa Mahmud, kemudian tokoh-tokoh Kota Makassar, para tokoh politik dan lain sebagainya, kita akan libatkan dan undang untuk secara bersama-sama dalam hal acara syukuran dan acara gathering di BOSOA. Apalagi momen ini adalah momen kemenangan ya sebenarnya di lingkungan kami. Bapak Munafri Arifuddin baru saja dinyatakan keterpilihannya kemarin di Mahkamah Konstitusi. Tentu tinggal menunggu waktu untuk pelantikan. Kemudian Bapak Erwin Aksa di Jakarta juga berhasil menduduki kursi DPR RI. Betul. Nah, ini keterlibatan BOSOA, keluarga BOSOA, lingkungan BOSOA dalam membangun negeri tentu akan lebih terasa di hari-hari mendatang. Okay. Nah, memasuki usia 52 tahun sendiri, Pak, ya. Kalau dalam bentuk manusia itu artinya atau tandanya semakin mendekati kebijaksanaan dan juga tentunya semakin mengupayakan kebermanfaatan untuk sekitar. Nah, untuk persiapan ini sendiri, apakah ada pesan khusus dari Pak Aksa Mahmud selaku founder dari BOSOA sendiri? Mungkin untuk persiapannya atau mungkin sebagai bentuk harapan yang beliau sampaikan? Jadi kami sampaikan bahwa manajemen sangat terlibat dalam memberikan arahan ke kami panitia dalam melaksanakan rangkaian kegiatan ini supaya berada dalam koridor yang tentu bermanfaat untuk karyawan, bermanfaat untuk keluarga, dan bermanfaat untuk masyarakat. Pak Aksa selalu memesan kepada kami semuanya, lakukan acara yang kira-kira itu bisa bermanfaat ke masyarakat. Betul. Ya. Jangan, ada juga pesannya bahwa jangan memperlihatkan keangkuhan, jangan terlalu euforia dalam hal bahwa kita ini harus melibatkan seluruh masyarakat, melibatkan seluruh keluarga dan karyawannya, sehingga apa yang kita capai di BOSOA menjadi berkah, menjadi manfaat bagi semuanya. Itu yang kita pegang. Makanya dari program-program tadi ada BOSOA Peduli, memberikan sumbangan dan donasi ke masyarakat yang membutuhkan. Ada donor darah, nanti kita akan juga rangkaikan di kegiatan di tanggal 21 Februari. Jadi insya Allah dengan arahan manajemen kita akan melaksanakan kegiatan ini dengan penuh keseriusan tentu, karena ini membawa nama besar. Betul. Membawa nama besar BOSOA di sekitar kita di Kota Makassar. Siap, Pak. Nah, kalau tadi Pak Budi kan sempat bahas ya, kalau Pak Budi sendiri gabung di BOSOA itu sudah kurang lebih 24 tahun malah, Pak, ya. Izin, kalau Pak Salahuddin sendiri itu udah gabung di BOSOA sejak berapa tahun? 2000, berarti udah 25. Sama ya? Ya, udah masuk 25 tahun. 25 tahun. 24 tahun, 25 tahun, Pak, ya. Nah, berarti
beberapa Tribuners mungkin juga penasaran nih. Sebenarnya apa sih yang membuat bapak-bapak sekalian nih, kakak-kakak sekalian nih untuk semangat memberikan yang terbaik dalam perayaan kali ini? Mungkin boleh Pak disampaikan gimana kesannya selama 25 tahun untuk Pak Salahuddin, 24 tahun untuk Pak Budi, selama berkarir di Bosowa, apa yang paling dalam nih kesan yang diberikan oleh perusahaan untuk masing-masing dari Bapak sekalian? Ya. Siapa dulu? Oh boleh, silakan. Baik, silakan. Satu hal yang itu yang membuat sebenarnya saya pribadi kenapa sangat senang bekerja di Bosowa dan bertahan begitu lama, itu adalah yang pertama rasa kekeluargaannya. Betul. Ini yang mungkin yang membuat saya itu merasa betah. Kemudian dari perusahaan juga itu sangat mengapresiasi karyawan-karyawannya yang bisa memberikan kontribusi positif buat perusahaan, itu sangat diperhatikan. Nah, hal ini yang sebenarnya membuat kami, bukan cuma saya pribadi ya, banyak teman-teman saya yang seperti Pak Budi dan yang lainnya itu udah puluhan tahun berkarir di Bosowa masih betah. Betul, Iya, betul. itu hal yang memang kita nggak bisa, mungkin ada di tempat lain, tapi apalagi yang perusahaan yang swasta murni milik pribumi investor ini, kita udah apa mungkin jarang kita bisa dapatkan ya. Tapi Bosowa itu sangat menjunjung tinggi itu, dan apa pesan-pesan dari owner itu untuk kita selalu bekerja keras. Itu kita camkan bekerja keras dan berdoa. Setiap kita kegiatan yang kita lakukan selalu berdoa, karena dengan apa kita bekerja kemudian direstui sama Allah, insya Allah apa yang kita tuju, apa yang kita ingin capai itu akan terlaksana dengan baik. Oke. Berarti selama berkarir pun memang yang paling kuat itu adalah rasa kekeluargaannya. Yes, betul. Baik. Oke. Kalau dari Pak Budi sendiri, kesan selama kurang lebih 24-25 Baik. tahun berkarir gimana? Ya, jadi saya sebenarnya awalnya itu ketemu Pak Rafli di Pak Oke. Salahuddin di Jadi ini Pak Budi panggil saya Pak Rafli, dan beberapa teman memang itu panggilannya Rafli, Iya. Mbak. Ya. Oke. Saya ketemu di awalnya itu saya masuk Bosowa di pabrik semen ya di Siap. Maros. Terus berjalan waktu pindah beberapa anak perusahaan selama 24 tahun, dan sebenarnya sudah akan masuk di 25 tahun juga ya Pak Salahuddin ya. Bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Salahuddin, bahwa kekeluargaan, nuansa kekeluargaan di lingkungan Bosowa itu sangat terasa. Sangat terasa, kemudian kesempatan untuk belajar itu selalu diberikan. Dan memang motonya Pak Aksa itu adalah bekerja, belajar, dan berdoa. Iya. Itu nilai yang sebenarnya selalu ditanamkan oleh founder Bosowa, Bapak HM Aksa Mahmud. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kami bahwa selalu kita diberikan ruang untuk belajar. Ya, dari berbagai divisi yang pernah kami tempati, mungkin sudah 6 atau 7 perusahaan yang kami pernah masuki di Bosowa, yang terakhir di Bosowa Energi ini. Itu tadi, bahwa nilai yang kita dapatkan sebagai karyawan yang akan tentu bermanfaat bagi keluarga kita di rumah. Ya, malah saya bilang sama teman-teman atau keluarga bahwa apa yang kami dapat dari Bosowa ini berkahnya itu sampai ke keluarga di kampung gitu. Ya, ini luar biasa. Jadi kemudian tadi kinerja karyawan itu dinilai dengan objektif, sehingga semua terpacu untuk mengejar target-target yang ditanamkan, kemudian baik target pribadi maupun target-target secara divisi dan organisasi perusahaan, sehingga ini menjadi hal yang positif bagi kita dan berdampak kepada kehidupan kita nanti pada saat di luar nanti pada saatnya. Oke, Pak. Nah, berarti memang kurang lebih hampir sama Pak ya, usianya berkarir di Bosowa, Pak Budi dan juga Pak Salahuddin kurang lebih 24-25 tahun, dan kesan yang dirasakan itu sama gitu. Jadi kekeluargaannya ada, dan juga yang terpenting adalah bentuk-bentuk objektivitas yang diberikan oleh perusahaan selama masa bekerja. Dan tentunya ini juga pasti dirasakan oleh teman-teman karyawan Bosowa Group lainnya,
di berbagai unit usaha juga merasakan hal yang sama, dan tentunya ini yang membuat atau ini yang menjadi kekuatan penuh yang dimiliki oleh Bosowa sehingga mampu berdiri dengan baik hingga hari ini sendiri. Nah, terakhir mungkin Pak, di penutup diskusi kita hari ini, nanti mungkin setelah perayaannya sudah selesai kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya, kita bahas tentang gimana pelaksanaannya, apa aja yang jadi keseruan dan seterusnya. Tapi mungkin di penghujung diskusi ini kami ingin dengar juga Pak pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh karyawan Bosowa, untuk masyarakat, dan khususnya mungkin adalah harapannya untuk Bosowa di usia ke-52 tahun ini. Mungkin mulai dari Pak Budi dulu, silakan. Terima kasih. Jadi teman-teman warga Bosowa, karyawan di berbagai unit bisnis yang tersebar di seluruh pelosok negeri, mari kita bekerja sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Mari kita persembahkan kemampuan, pikiran, dan waktu kita untuk Bosowa, karena itu akan secara otomatis itu akan kembali menjadi positif bagi kita dan keluarga. Tentu untuk pelaksanaan ulang tahun ini 52 tahun Bosowa, mari di tanggal 22, 23 kita rayakan dengan gembira, mensyukuri nikmat 52 tahun ini. Tentu harapan dan doa kita adalah owner, founder, dan seluruh keluarga pemilik dari family Bosowa mendapatkan keberkahan dari usahanya ini yang sama-sama kita nikmati bersama, masyarakat luas pun menikmati bersama, sehingga ini akan berkelanjutan secara kontinu menjadi suatu perusahaan yang berkah bagi sekitarnya. Dan tentu harapan kita adalah pada saat selesai nanti acara ulang tahun ini, perayaan ulang tahun kita kembali ke perusahaan menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, silahkan, saya juga persilakan untuk Pak Salahuddin. Baik, karena rangkaian ini masih berjalan ya, pertandingan-pertandingan masih terus berlanjut, masih banyak cabang-cabang olahraga yang akan kita laksanakan. Jadi pesan saya, harapan saya, teman-teman semua, junjung terus sportivitasnya, sinerginya, ya. Sebenarnya boleh keras tapi jangan kasar, ya. Itu yang penting, karena harapannya kita semua pasti yang terbaik akan memenangkan seluruh cabang olahraga ini, dan di akhir nanti kita akan ada pengumuman siapa yang akan menjadi juara umum, yang paling banyak menjuarai dari setiap cabang olahraga. Semangat terus, Ewako. Luar biasa. Jadi yang menjadi bentuk-bentuk sportivitas itu harus dijunjung tinggi. Betul. Dan juga tentunya boleh berani tapi jangan ugal-ugalan. Boleh keras tapi jangan kasar. Boleh keras jadi tapi jangan kasar. Dan juga tentunya Tribuners, saya juga izin menyampaikan sedikit Pak, dari akun Instagram bosowa.korporindo juga ada update terbaru mengenai pelaksanaan donor darah yang nantinya juga akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 di kantor Bosowa Menara Karya lantai 16. Jadi untuk teman-teman yang tentunya ingin memberikan sumbangsi juga untuk yang berada di Jakarta ya Pak ya, tentunya dapat langsung mendonorkan darahnya sebagai salah satu wujud rasa kemanusiaan juga, dan sekaligus turut merayakan berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun Bosowa. Nah, juga Tribuners, tentunya update-update lainnya dapat Anda saksikan langsung atau dapat Anda simak langsung di official media sosial dari Bosowa sendiri. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan masih mempersiapkan dan juga tentunya mengupayakan yang terbaik dalam perayaan hari ulang tahun Bosowa ke-52 tahun ini. Mudah-mudahan pelaksanaannya nanti berjalan lancar, amin. Dan juga tentunya membawa keberkahan untuk Bosowa, untuk seluruh karyawan, keluarga, dan yang terpenting adalah untuk masyarakat Indonesia secara umum. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan program Ngobrol Virtual pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.